2, 1, mulai. Selamat sore Bapak Ibu hebat, apa kabar? Tentu saja semuanya masih luar biasa. Baik, kita masih berada di VCT dan saat ini kita sampai di sesi yang keempat. Baik Bapak Ibu hebat, sore hari ini saya Ani Triani SPD selaku host dan sudah siap sebagai moderator ada Ibu Miftah. Kemudian nantikan ada satu pemaparan yang pasti luar biasa dengan judul Desain Pengembangan Pembelajaran Daring pada Pendidikan Kesetaraan. Ada Bapak Kastalani SPD yang akan menjadi pemateri atau presenter. Baiklah, Bapak Ibu hebat dimanapun Bapak Ibu berada, langsung saja saya akan serahkan kepada moderator untuk bisa mendampingi pemateri dari awal sampai akhir. Silakan Ibu Nisa. Terima kasih Ibu Ani Triani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu, Bapak guru hebat yang saya hormati, kita tahu bahwa saat ini teknologi informasi dan komunikasi terus-menerus mengalami perkembangan sehingga memudahkan komunikasi maupun mempercepat arus informasi. Selain itu juga memudahkan aktivitas kerja manusia termasuk di dunia pendidikan dan pembelajaran. Tidak ketinggalan juga pada pendidikan kesetaraan. Di sini pendidikan kesetaraan juga melaksanakan pembelajaran daring. Bagaimana desainnya? Mari kita bersama-sama mendengarkan paparan dari presenter kepada Bapak Kastalani. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para guru dan Bapak Ibu yang hebat Indonesia. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Pak Kastalani, Tutor Kesetaraan PKBM Sumber Sejahtera dari Kabupaten Kapuas yang letaknya di Kalimantan Tengah. Untuk mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dengan judul Desain Pengembangan Pembelajaran dalam jaringan atau yang bisa disebut sekarang ini adalah daring pada pendidikan kesetaraan. Pengertian pembelajaran dalam jaringan atau dalam kurung daring itu adalah pengumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah Bapak Ibu dari aktivitas belajar tersendiri. Kemudian proses pembelajarannya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan internet yang lebih dulu atau media jaringan komputer lainnya. Ibu. Kemudian keunggulan daring ini tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi dengan mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi jarak dan tanpa ada waktunya. Kemudian kecenderungan mengabaikan peserta didik dapat belajar atau mereview atau melihat bahan pembelajaran setiap saat di mana saja. Kemudian keunggulannya Bapak Ibu sekalian, guru hebat Indonesia, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan tambahan yang dipelajari, seorang guru dapat melakukan akses internet secara mudah. Adapun tentang kekurangan dari daring atau yang bisa kita sebut e-learning, menurut Bolin dan Bean, itu kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antara peserta didik sehingga memperlambat yang namanya terbentuknya nilai dalam proses belajar mengajar tersendiri itu. Kemudian kekurangan dari daring itu adalah kecenderungannya mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong aspek bisnis dan komersial Bapak Ibu sekalian.
Kemudian peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajar, artinya dorongan belajar yang tinggi, cenderung gagal. Nah, oleh karena itu daring ini ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kemudian Bapak Ibu, kekurangannya daring ini tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Sekarang kita sudah tahu, apalagi di pelosok desa, yang namanya internet ini sulit dimasuki ya. Kemudian perangkat pembelajaran daring itu kita ketahui ada yang namanya software seperti LMS atau LCMS atau SLN, konten, hardware-nya, komputer, laptop, netbook, dan tablet, infrastruktur atau jaringan, strategi dan interaksi komunikasi. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran daring, tujuannya yang jelas, kemudian spesifik, teramati dan terukur untuk mengubah perilaku. Kemudian selanjutnya relevan dengan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga dan sumber dan waktu. Kalau kita menggunakan yang daring ini, otomatis efisiensi waktu dan penggunaan biaya pun terjangkau Bapak Ibu sekalian. Aktivitas program, kemudian pemerataan perluasan kesempatan belajar, kemudian lagi kemandirian dalam pengelolaan, itu bisa mandiri, pembiayaan maupun dalam kegiatan belajar. Keterpaduan mata pelajaran secara multidisipliner, kesinambungan dikembangkan secara berlanjut dan terus-menerus Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut lagi ke alur pembelajaran pada pendidikan kesetaraan, MSI, CMOLI, ORG, maksudnya adalah pengelola, pembina, dan pendidik. Yang pertama adalah kalau kita bikin sebuah akun, yaitu buat akun dulu. Setelah itu lalu kita masuk gabung kelas. Setelah kita gabung kelas, buat daftar mata pelajaran seperti halnya kita ikut pelatihan ini. Kemudian input silabus, input modul, lalu kita lihat situ perkembangan. Nah, setelah itu input persyarat dan KKM-nya. Nah, persyarat KKM ini ada 4 macam. Yang pertama input materinya, yang kedua adalah input tugasnya, yang ketiga input sosial, evaluasi, dan input tema diskusi. Oke Bapak Ibu, kemudian lanjut lagi proses pembelajaran moda daring dan kombinasi. Yang pertama adalah registrasi, lalu ke bawah tes kelayakan akademik. Nah, setelah itu ada yang namanya kontrak belajar. Jadi kontrak belajar ini gunanya nanti untuk peserta yang biasanya itu yang nggak masuk lagi atau yang hilang kontak. Jadi kalau sudah ada yang namanya kontrak belajar, otomatis mereka nggak bisa keluar. Pembelajaran daring itu bisa mandiri, bisa tutorial, dan bisa juga tatap muka. Jadi ada 3 macam pembelajaran daring. Kemudian di situ ada ujian modul, selanjutnya ujian tingkat modul. Nah, jadi kalau peserta didik biasanya itu kalau modul 1 dulu lulus, kemudian bisa melanjut ke modul selanjutnya. Nah, setelah ujian tingkat seperti halnya OSBN, ujian standar, ujian sekolah berstandar nasional, yang kedua adalah uji kompetensi seperti halnya ada keterampilan. Setelah itu dinamakan lagi ONBK, ujian nasional berbasis komputer. Kita mengetahui Bapak Ibu sekalian, diwajibkan oleh pemerintah sudah dari dulu hingga sekarang, maksudnya dari 2006, kalau 2016 ya kalau nggak salah, sudah yang namanya ONBK. Nah, kami sebagai Ketua PKBM dan pengelola PKBM sudah melaksanakan yang namanya ONBK ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian proses pembelajaran moda daring itu ada prosesnya Bapak Ibu. Pembelajaran daring seperti halnya kita lihat di pojok, ada mandiri, tutorial, dan tatap muka. Kemudian lagi ada yang namanya keterampilan. Keterampilan itu ada mandiri, tutorial, dan tatap muka. Kemudian yang mandiri ini seperti baca modul, diskusi, konsultasi, paparan, dan demonstrasi. Di situ panahnya Vicfone,
atau prom diskusi, ML dan media sosial dan Saturday. Kemudian Bapak Ibu lanjut lagi proses pembelajaran moda kombinasi seperti pembelajaran daring sama seperti di atas, Ibu ya. Cuma bedanya di sini tatap muka. Coba kita lihat, pembelajaran daring itu ada mandiri, tutorial, dan tatap muka. Sedangkan keterampilan mandiri, tutorial, dan tatap muka. Mandiri itu adalah baca modul, diskusi, konsultasi, dan paparan demonstrasi Bapak Ibu. Seperti hanya Dekon, forum diskusi, email, kemudian media sosial, Sadnik, dan tambahan yang terakhir adalah tatap muka. Kemudian Bapak Ibu, hebat Indonesia, proses pembelajaran daring, pembelajaran keterampilan, maksudnya adalah identifikasi potensi. Jadi potensi apa yang ada di siswa itu kita gali di situ. Kemudian pemilihan keterampilan, misalnya di situ ada warga kita yang kepingin ini, lalu kita pilihkan ini. Kan kontrak belajar, kemudian lagi yang namanya pembelajaran mandiri dan tutorial, tinggal memilih. Nah, adapun pembelajaran mandiri dan tutorial ini penilaian proses belajar unjuk kerja nanti seperti halnya mengerjakan tugas. Kemudian ke bawah lagi megang. Megang itu maksudnya adalah magang, maksudnya ditentukan atau mencari sendiri. Perangkat magang satu akad kerjasama, yang kedua adalah surat pengantar magang, yang ketiga surat penerimaan magang, dan yang keempat jurnal harian. Oke Bapak Ibu. Sekian pemaparan saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Baik, saya serahkan lagi kepada moderator untuk memimpin selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kastalani. Demikian tadi Ibu Bapak guru hebat yang saya hormati. Paparan yang luar biasa dari Bapak Kastalani. Sama-sama Bu. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab atau namanya apa yang lebih tepat ya Pak ya, sesi share aja lah Bu. Tanya jawab saya nggak bisa lah. Artinya kita share aja, saling berbagi. Berarti kita belajar bersama ya Pak ya. Oke, siap. Bapak Ibu yang mau sharing kami persilahkan. Halo. Oke. Ya. Pak Kastalani, bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol sedikit ya sambil menunggu Bapak Ibu yang mau sharing ya Pak ya? Ya siap Bu. Ternyata luar biasa juga ya itu pembelajarannya apa itu pendidikan kesetaraan ya Pak? Iya, pendidikan kesetaraan Bu. Iya, pendidikan kesetaraan itu paket B, C atau apa? Semua Bu, semua paket. Iya, semua paket A, paket B, dan paket C. Paket A, B, C. Nah, iya. Yang itu pada saat mau UNBK Pak, otomatis sekolah yang negeri aja masih kesulitan untuk mencari perangkatnya ya Pak. Gimana Bapak cara menghandle semuanya itu? Kami cuma ini gini Bu, untuk wacana kedepannya kami ingin menggunakan yang namanya daring Bu. Cuma di tempat saya ini masih belum yang namanya akses internet gitu. Nah di tempat yang saya ngajar, kalau di tempat saya tinggal ada Bu. Halo Ibu. Iya halo. Oke. Iya, berarti kalau nanti kedepannya mau mengadakan UNBK ya Pak, kan harus ada perangkat, harus ada itu tenaga-tenaga yang profesional juga ya Pak ya. Berarti harus iya Bu, iya. Kerjasama sama mereka. Iya. Semoga kedepannya ada perhatian khusus Pak untuk pendidikan kesetaraan itu dari pemerintah. Kami sangat mengharap Bu, sebagai pengelola PKBM, artinya pemerintah memperhatikan kami khususnya di bidang pendidikan non formal. Sekolah kami ini bukan formal seperti biasanya SMA, SMK dan lain sebagainya. Jadi kami ini sebagai sekolah non formal, artinya pembelajaran kami itu 3 kali dalam seminggu. Kalau formal kan Polda, artinya setiap hari. Nah itu Bu. Cuma kekurangan kami itulah Bu. Di
jaringan ya Pak ya, di jaringan ataupun di serverasnya juga itu. Iya, serversnya kami masih kekurangan. Untuk saat ini kami ujian masih menyinduk di tempat orang. Masalahnya sarana-prasarana kami masih kurang. Nah, itu. Ya, semoga kedepannya tetap ada perhatian dari pemerintah Pak. Masalahnya kalau yang di sekolah-sekolah formal itu kan juga masih sangat kekurangan, masih sangat kekurangan pada saat UNBK. Untuk wacana yang tahun 2020 kami sudah merencanakan semua yang peserta kami paket keseluruhan paket A, B, C, ujian sudah di lembaga kami Bu. Kami sudah berupaya untuk meminta bantuan ke pusat langsung dalam hal pengadaan komputer. Mudah-mudahan tahun depan tahun 2020 sudah bisa ujian di tempat kami gitu nah Bu. Gitu ya Pak. Iya. Untuk mensiasati metodenya. Iya. Maksudnya itu kan biasanya kalau yang DO itu ya Pak yang dari iya DO. Yang DO dari sekolah. Iya. Kan harus ada pendekatan khusus agar mereka itu tetap mau. Iya. Kadang mereka kan juga dari faktor ekonomi yang menengah ke bawah, kadang juga tidak punya HP, kadang juga masih orang kadang di pedalaman kan seperti itu, kekurangan informasi tentang HP kan. Kalau seperti itu harus ada HP Android ya Pak ya. Iya harus ada. Agar mereka atau para siswa itu bisa memahami bagaimana caranya itu daring. Kalau daring itu kan sebenarnya dalam jaringan kan Pak ya itu. Iya dalam jaringan gitu Bu. Oke. Untuk sementara kami yang DO, peserta yang DO atau yang putus sekolah, baik itu karena ekonomi atau karena pernikahan dan lain sebagainya atau yang orang tua berpisah gitu, akhirnya kan anak terlantar. Nah, solusi kami dulu untuk mereka itu bisa bersekolah, kami terjun ke lapangan langsung, Bu. Nah, setelah itu kami mengenalkan kepada mereka, ke tempat mereka itu, sekarang ada yang namanya pembelajaran daring, artinya pembelajaran dalam jaringan. Untuk sementara kami tidak menggunakan yang dalam jaringan ini, bisa kami gunakan yang namanya, kan kita hampir-hampir semua sudah di pelosok desa, atau apalagi yang namanya di kota ya, di desa aja sudah punya HP Android, Ibu. Nah, di situ kami buka yang namanya aplikasi WhatsApp. Nah, jadi WhatsApp ini, Bu, kami adakan seperti halnya pembelajaran daring. Nah, jadi para tutor dan warga belajar dan para pengelola gabung semua, Bu. Nah, kemudian para tutor memberikan arahan kepada siswanya untuk melaksanakan tugas. Misalnya saya memberikan tugas ini jepret, kemudian dikirim ke grup, kemudian pertemuan selanjutnya kita bahas ini. Nah, itulah Bu salah satu yang kami maksud daring yang di sini, Bu. Oke. Halo Ibu. Oke. Enggak. Halo Pak Guru hebat. Oke. Masih adakah di sana? Kayaknya sudah ada. Itu Bapak. Luar biasa ya Pak, semangatnya Pak Kastalani itu saya acungi jempol Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Kita di sini Bu, kita sharing aja Bu. Artinya kita menggunakan aplikasi yang dibikin oleh orang, lalu kita gunakan Bu. Gini Bu, saya pernah cerita sama warga belajar saya, Bapak Ibu ada nggak yang namanya HP Android? Ada Pak. Nah, kalau ada, Bapak Ibu biasanya ngisi ngisi kota. Nah, kota itu jangan dibuang-buang biasa aja, buka Facebook, buka WhatsApp. Nah, kalau ini saya ada nawarkan bagaimana kalau kita bikin yang namanya pembelajaran dalam jaringan. Sebenarnya dalam jaringan itu ada yang namanya aplikasinya tersendiri, cuma kita menggunakan yang namanya aplikasi WhatsApp. Nah, di situ kan bisa kita ngirim foto dan video dan lain sebagainya. Nah, itu Bu.
Jadi mereka bisa menggunakan yang namanya kota itu kan tidak terbuang. Kita melihat sekarang ini peserta didik tua muda selalu di tangan mereka itu HP, nggak ketinggalan Bu, sampai ke tempat toilet atau WC ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, oleh karena itu Bu, saya berinisiatif sendiri menggunakan yang HP ini. Artinya belajar mereka itu tidak terfokus hanya di dalam ruangan, tapi mereka belajar bisa di mana saja dan tidak terkait waktu. Jadi saat makan pun bisa belajar gitu nah Bu. Tapi dipandu oleh tutor, sesuatu yang tidak bisa mereka ketahui atau belum mereka ketahui, nanti di grup WhatsApp itu bisa bertanya kepada tutor itu. Itu Bu. Alangkah senangnya ya Pak apabila mereka juga mendapatkan fasilitas seperti kita ini Pak ya. Iya. Kasih Webex-nya. Nah, makanya ke depannya kalau saya sudah menguasai yang namanya aplikasi Webex ini, saya alurkan ke peserta didik saya biar kayak kita gini nah Bu, maksudnya. Semoga Pak. Semoga. Ya, amin. Amin. Untuk kedepannya Bu, untuk kedepannya. Iya, betul. Halo, Ibu Bapak Guru hebat. Halo. Kok ternyata hanya kita ini Pak yang masih ada. Oke, nggak apa-apa Bu. Halo, selamat sore, saya ada Bu. Oh iya, silakan Bu. Bu, dengan Ibu siapa ini Bu? Saya Bu Ani. Oh, Bu Ani, bagaimana Bu Ani, silakan Bu Ani. Monggo silahkan sharing, Iya. Bu Ani. Iya, kemarin kita sudah ngobrol banyak sama Pak Kastalani ya Pak ya. Iya, oke Bu, iya. Iya, jadi senang sekali kalau apa ya, maksudnya kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya Pak ya. Kita bisa berbagi, Iya kita Bu. bisa apa namanya ya, belajar bersama gitu. Jadi benar sekali tadi Pak Kastalani bilang bahwa nggak ada rotan akar pun jadi, nggak apa-apa lah Pak. Yang penting tadi ya kita memanfaatkan media-media yang ada, yang familiar, yang mereka bisa menggunakan juga. Jadi tidak perlu yang mulu-mulu, karena yang penting itu kan intinya gitu ya. Yang penting fokusnya, sasarannya gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, Ya Bu. Pak Kastalani kan menangani dari paket A, paket B, paket C ya Pak ya. Boleh tahu banyak nggak Pak jumlahnya kira-kira tuh orangnya dalam setiap angkatan gitu? Kalau angkatan nggak banyak Bu, masalahnya kita banyak PKBM yang berdiri di kabupaten ini Bu, bahkan ada yang berdekatan sama kami. Jadi peserta didik kami itu terbagi Bu, minimal sekali keluar itu 100 orang nah Bu. Oke, minimal setiap apa Pak? Maksudnya satu kabupaten itu ada berapa PKBM? Soalnya saya juga pernah dikasih tahu teman saya, katanya kalau Bu Anik ada minimal 10 orang, Bu Anik bisa mendirikan maksudnya ya kayak PKBM gitu, katanya boleh nanti diusulkan ke dinas, katanya gitu. Memang benar Pak? Benar aja Bu, benar. Cuman kalau Ibu memang kepingin jadi pengelola, di sana nanti bikin surat yang seperti kita yang beneran aja, misalnya hari ini rapat tentang pembentukan ini, nah gitu Bu. Nanti diproses lagi gitu lah Bu. Lumayan juga Bu kalau kita mengelola yang namanya pendidikan kesetaraan ini Bu. Khususnya di pendidikan non formal. Apa tadi mau nanya apa lupa? Maksudnya apa ya Pak? Aduh lupa aku. Nah, lupa. Ayo jangan ingat. Ya, untuk mendirikan PKBM itu sendiri Pak, harusnya paling enggak minimal syaratnya punya tutor berapa Pak? Tutor itu enggak dibatasi Bu, paling tidak ya Bu ya, itu ada 14 paling enggak. Ada 14 mata pelajaran.
Halo Bu. 14 pelajaran ya. Maksudnya 14 mata 14 pelajaran. Nah, 14 mata pelajaran. Nah, itu yang seharusnya. Tapi bisa saja misalnya ada 12 mata pelajaran ya Bu ya. Misalnya ada Ya. 12 aja kita bikin itu tutornya ada 6. Jadi setiap tutor mengampu ada 2 mata pelajaran nah gitu Bu. Bisa saja. Oh, gitu bisa ya Pak ya. Tapi Cuman harus ya. ada minimalnya, harus maksudnya memang setiap PKBM itu harus punya tutor tetap berapa, misalnya memang ada persyaratan gitu nggak Pak? Kalau persyaratan gitu selama saya sebagai pengelola nggak ada Bu. Nggak ada. Cuman minimalnya tadi itu paling tidak 6 orang. Kalau 12 mata pelajaran paling tidak 6 orang lah gitu. Untuk menghandle 12 mata pelajaran berarti kan setiap orang ada 2 mata pelajaran. Oh gitu. Tapi Gitu. untuk mapel yang di ujian nasional kan itu sama kan Pak dengan misalnya paket A setara, maksudnya setaranya itu sama gitu ya, mata pelajarannya sama gitu ya Pak? Ya Baik sama itu Bu. SD, SMP, SMA, SMK sama ya. Bahkan yang saya pelajari Bu ya, kami kan tutornya itu kami rekrut adalah tutor misalnya dari paket B itu tutornya adalah dari SMA atau SMK. Jadi memang mereka itu menguasai misalnya bahasa Indonesia yang memang sertifikasi mereka itu bahasa Indonesia Bu. Memang ahlinya di gitu ya. Nah, biar nggak kewalahan. Setelah beberapa pengalaman kami ya Bu ya, OMBK yang beberapa tahun ini setelah kami simak-simak, kata tutornya yang dari SMA itu, ini lebih sulit lagi katanya daripada SMA. Nah, gitu nah Bu. Oh, gitu ya. Tinggi, lebih sulit lagi kata-kata yang tutor itu nah Bu. Tutornya yang kami rekrut ini kan dari SMA. Jadi mereka tahu soal-soal yang ada di SMA, kemudian dicocokkan mereka sama OMBK di program kesetaraan ini. Ternyata kata tutor itu lebih sulit di PKBM daripada di SMA gitu Bu. Oh, jadi malah tidak ada ibaratnya keringanan sedikit gitu ya Pak ya, padahal pertemuannya kan lebih sedikit dibanding dengan mereka yang sekolah formal. Iya. Nah kalau malah bebannya sama atau malah lebih banyak kan ya terus terang kasihan mereka gitu. Makanya kami aja, Pak. Iya, karena banyak kayaknya masih banyak yang belum tercover ya, entah karena memang orangnya yang memang nggak tahu informasi atau mungkin ya seperti apa saya kurang tahu gitu, tapi saya sering kali gitu menemukan yang drop out gitu. Nah kemudian ya minta tolong kayak gitu. Nah sebenarnya sudah saya coba linkkan ini, tapi ternyata kapan lagi saya ketemu itu ternyata nggak berhasil gitu. Jadi rasanya itu bukan saya gimana gitu ya Pak, makanya tadi itu saya terbersit seandainya saya itu bisa terjun langsung gitu. Nah cuma tadi saya nanya, ya itu dibilang kalau memang gitu Bu Anis nggak apa-apa katanya bisa mendirikan, ya paling enggak tadi ada 10 orang katanya setiap kelompok. Nah ya saya itu orangnya agak pedean sebenarnya Pak, jadi saya belum melangkah tapi sudah rasanya kayak aduh gimana ya gitu. Jadi sampai hari ini belum terwujud, belum berhasil. Ya paling bantu-bantu saya carikan informasi, saya suruh sendiri aja. Nah ya, informasi sedikit ya Bu ya, kalau Ibu nantinya bikin PKBM itu tidak harus di sekolah, bisa saja di rumah warga Bu. Misalnya di Ibu kan misalnya jauh, misalnya ada di tempat si A, di situ banyak peserta yang drop out kan. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang ada di sana kita konsultasikan aja ke kepala desa atau yang setempat, warga setempat itu. Siapa yang di sini yang bisa meminjamkan tempatnya untuk pembelajaran. Nah, jadi bisa Bu PKBM seperti itu. Tidak harus hanya di tempat misalnya punya gedung sendiri. Gedung gitu ya Pak ya. Oh gitu ya. Saya tuh pernah dapat tawaran itu beberapa nelayan gitu Pak. Saya kan ada kunjungan ke rumah siswa. Nah kebetulan di situ ngobrol-ngobrol sama orang. Terus mereka bilang kalau kamu yang tua-tua gini Bu, sekolah bisa enggak? Katanya enak ya.
ini siswa gurunya sampai datang, gurunya yang maksudnya kan siswanya itu mau keluar gitu loh Pak, mau kerja kan dia, terus saya datengin, saya ini, terus mereka kalau kami yang tua-tua tuh bisa nggak Bu sekolah? Sebenarnya bisa Pak gitu. Ada banyak loh Bu kalau memang iya dikumpulkan katanya, tapi saya belum ada apa namanya tidak lanjut lagi karena ya itu saya mikirnya partnernya, tempatnya, saya mikir banyak hal itu tadi Pak. Jadi sampai hari ini belum terrealisasikan gitu. Nah itu tadi informasi baru berarti kalau saya dapat dari Pak Kastalani kalau seperti itu. Oke, siap aja Bu. Nanti kalau Ibu mau tanya misalnya di WhatsApp lagi. Siap aja membantu Ibu. Oke Pak, terima kasih banyak. Jadi nanti mungkin kita bisa lanjut untuk berpartner meskipun jauh gitu ya Pak ya, tapi tujuan kita sama-sama untuk mengembangkan, memajukan dunia pendidikan gitu ya Pak ya, bahwa pendidikan ini bisa dirasakan oleh semua insan masyarakat Indonesia, baik yang memang usia sekolah maupun sudah kelewat gitu. Tapi kesempatan belajar itu masih ada dan masih bisa gitu ya Pak ya. Iya. Semuanya melalui PKBM tadi ya. Iya. Selagi mereka mau sekolah kami bersedia Bu gitu. Iya. Oh itu berarti ininya lain-lain ya Pak ya, kan tingkatannya beda itu Pak, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA kan beda-beda itu Pak. Iya beda-beda Bu. Jenjangnya kan beda. Nah itu terus gimana ininya? Maksudnya Bu? Karena jenjangnya kan lain-lain, berarti kita juga membukanya juga beda-beda kan. Terus ya, kita Bu, dengan dinas itu berarti kaitannya dengan dinas itu seperti apa gitu Pak? Atau kita tuh mandiri memang kita ini sendiri semuanya, atau masih ada yang maksudnya campur tangannya dengan dinas itu atau gimana? Semenjak dulu ya Bu ya sampai sekarang ini PKBM ini masih yang namanya itu masih terkait dengan dinas pendidikan Bu. Kita nggak bisa lepas Bu dari mereka. Kita masih dipantau oleh dinas pendidikan baik kabupaten atau kota dan provinsi ya. Nah itu Bu. Ya. Jadi mereka selalu memonitor kita, baik itu kita dapat bantuan atau tidak, mereka selalu memonitoring. Jadi di setiap desa atau di setiap PKBM itu biasanya ada yang namanya penilik. Penilik itu yang nantinya terjun ke tempat kita menanyakan bagaimana siswanya, kemudian bagaimana pembelajarannya, kemudian administrasi dan sebagainya. Nah, gitulah Bu. Gitu. Okay. Kalau untuk pengurusnya sendiri kira-kira berapa orang Pak? Maksudnya terus apa-apa saja ininya yang untuk PKBM-nya itu sendiri? Yang paling terpenting itu adalah ketua, sekretaris bendahara, dan anggota itu bisa saja anggota itu tutornya Bu. Oh gitu ya. Nah, dibikin aja nanti kalau tuturnya ada 12 atau 6 aja, anggap 6 aja. 6 itu nantinya satu tutor si A ini misalnya Abdullah ini pengelola paket A misalnya. Kemudian Siti misalnya Siti ini mengelola paket B, seterusnya paket C. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Nah, itu ada lagi orangnya Bu. Tapi minimalnya 3 orang lah dulu Bu untuk bikin itu ketua, sekretaris bendahara. Cuman saya sarankan Bu, bagi yang PNS jangan ya Bu ya. Iya. Itu sudah ada peraturan Bu dari pemerintah. Banyak nggak boleh yang jadi ketua PKBM itu orang PNS. Lain halnya seperti SKB Sanggar Belajar. Nah, kegiatan belajar itu kan semua PNS di kalau PKBM swasta Bu. Oh gitu ya. Menurut peraturan sudah Bu. Jadi kalau Ibu misalnya PNS, kalau Ibu mengelola PKBM itu salah Bu, salah. Enggak. Kecuali bisa dibenarkan kecuali gini, orang nggak tahu gitu nah Bu. Oh. Tapi nggak boleh ya. Kalau memang sudah udah ada undang-undangnya, ada peraturan, memang nggak boleh ya, memang nggak boleh Pak. Ini nggak boleh Bu.
Iya, Ah, betul. Ya, Pak Kastelani, terima kasih banyak sharingnya, luar biasa ini untuk semangatnya ya. Juga apa namanya PKBM-nya, pokoknya maju terus, sukses ya Pak ya. siap, terima kasih doanya Ibu. Iya, nggih. Bu Mita. Halo Bu Mita. Halo, iya masih di sini Bu. Iya, terima kasih waktunya Bu. Ini Pak Jai kayaknya ada mau bergabung deh, silakan. Pak Kastelani. Ya, halo. Oke, siap Bu. Pak, ya. Iya Pak. Saya Bapak tambahan punya Pak Kastelani dengan Bu Anik tadi. Iya, siap Pak. Nah, jadi yang di dinas itu namanya ada Kabid PLS. Ya PLS Pak. Nah itu yang nangani pendidikan non formalnya. Pak Kastelani itu kalau ada juga nggak itu bayaran untuk siswa itu? Pon? Siswa itu dipungut bayaran nggak? Kalau kami menggunakan gratis Pak, gratis, ada juga yang berbayar Pak. Maksudnya berbayar itu membantu di lapangan Pak, seperti halnya membayar tutor untuk mengajar, nah gitu nah Pak. Dari mana dananya itu? Swadaya Pak. Oh swadaya, enggak, sumbernya swadaya dari siswa masing-masing Pak. Oh jadi ya ada urukan siswa. Oke, tapi untuk saat ini kami gratiskan semua Pak. Ya, nanti diajukan permohonan bantuannya dengan donaturnya itu kalau ada. Ya, untuk sementara kami donatur nggak ada Pak, padahal di tempat kami ini ada yang namanya CSR, perusahaannya Pak ya. Nah itu cuma saya digali. nggak bisa mengakses Pak. Hah? Nggak bisa mengakses, masalahnya saya nggak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan CSR itu nah Pak. Nah itu yang harus pakai proposal, ikut nanti ada dari kecamatan, lurah kan itu mengajukan suratnya itu ke proposal bantuan dan CSR, ada di CSR ke dana pendidikan. Iya ada Pak, wajib itu mereka kan ngasihnya. Kalau nggak salah 20% juga keuntungan perusahaan. Oh luar biasa. Makanya itu kan itu maksud Bapak digali untuk menghubungi. Pertama kamu cari dulu CSR orangnya dulu, pendekatan. Siap Pak, siap. Nanti proposal itu bisa banyak saat ini kan di Google, coba dicontoh. Ya jadi tadi Bu Anik namanya juga PKBM itu pendidikan pusat belajar masyarakat. Jadi itu memang harusnya tidak boleh PNS. Iya nggak boleh apa ya? Iya, karena kan punya masyarakat. Berarti ada dukungan dari Indonesia nih. Iya harus tuh nanti. Jadi kalau bisa nanti maksud Bapak supaya tutornya semangat mengajar, jadi digali sumber bantuan dari CSR tadi. Siapa? Nah itu tadi yang pembelajaran daring itu sebenarnya seperti yang kita lakukan saat ini di sebagian dari daring atau online. Iya, betul Pak. Online sudah ada yang semi online. Iya semi online. Tadi kan bisa yang artinya tidak dikirim aja nanti kayak ujian nasional atau ujian sekolah yang ikut Menduk ke SMP, SMA mana gitu nanti. Iya Pak. Pak Kastelani itu kan siswanya itu kan heterogen, bukan bermacam-macam gitu latar belakangnya. Iya bermacam-macam Pak memang. Itu tingkat stresnya lebih tinggi tuh. Iya betul Pak. Gimana tuh? Apa tip-tipnya untuk menangani anak yang misalnya anak yang kena narkoba, putus sekolah, broken home? Ya. Untuk sementara saya bukan ranah itu Pak, mohon maaf ya Pak ya. Itu ada tutor yang tersendiri Pak, masalah yang itu Pak. Saya sebagai pengelola. Harus tahu karena kan dari latar belakang yang biasanya tuh bermasalah. Iya bermasalah lah semua Pak Anggi. Iya rata-rata siswanya itu bekas bermasalah, dikeluarkan dari sekolah formal gitu kan. Iya Pak. Mungkin karena orang kasus keluarga, akhirnya kan dia bukan sekolah.
Padahal kan Iya, tidak Pak. boleh putus sekolah ceritanya. Iya. Nah itu jadi ditampunglah di PKBM itu untuk membantu dia melanjutkan, minimal dia tadi kan wajar 9 tahun kalau dia paket B ya. Iya, iya, betul, Nah Pak. itu kemudian lagi paket C, kalau dia setahu ini kan minimal harus memang paket C setara dengan SMA. Ya, Nah, SMA. Betul. biasanya kan kendalanya banyak ya karena tadi kan latar belakang siswa yang tidak sama tadi. Nah itulah Iya, iya. Pak Kastalin harus berjiwa besar itu. Iya. Iya, Pak. Tahan Heeh. banting ceritanya itu gurunya, Ya, tutornya. penting. Kalau cerita sedikit, Pak, boleh, Pak? Ya, Kalau boleh cerita sedikit, gini, Pak. Sebenarnya kami ini kalau diceritakan itu sepertinya kayak buangan orang, nah, Pak. nah itu yang Maksudnya gini, Pak. kasarnya Iya, itu kan sekolah apa? ya Sisa. kasarnya buangan lah, Pak. Sisa. Jadi sisa-sisa dari, mohon maaf ya, dari SMA dan sebagainya, kan drop out dan sebagainya. Ya, Jadi kami ini sisa-sisa dari mereka, Pak. ya, Jadi itulah. tertampung di situ. Tapi saya berbangga, Pak. Ini kita, Pak, berbangga masih bisa merekrut mereka itu. Ya. Nah, itulah, Pak. Alhamdulillah gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kan tidak bisa dilihat hari ini tuh hasilnya karena dia proses. Iya, proses, Pak. Betul, Ya. Pak. Berarti kan Iya. merubah orang yang tadi apa tadi dianggap tidak dicap. Sebenarnya nggak boleh nggak ngecap anak itu yang Iya, nggak boleh, Pak. Nggak boleh, iya. dia masih memiliki harapan. Masih ada harapan. Ya itu. Iya, masa depan. Masa depan. Iya, Artinya, iya, betul, Pak. kan ini kan istilahnya kan perjalanan hidup dia itu kan. Cuma kita Iya, yang anggap menyelamatkan. Iya, kita lah yang lambatkan, Pak. Ya, nah itu luar biasa tuh anunya, pahalanya. Ya, terima kasih, Pak, spotnya. Ya, jadi jangan Alhamdulillah. merasa berkecil hati atau prihatin Siap, Pak, siap. ketika mendapatkan siswa seperti itu. Kalau dia nanti berhasil, luar biasa tuh anunya. Iya, Apa Pak. namanya? Bangganya. Nggih. Dari anak yang tadi bermasalah menjadi anak yang apa namanya? Sukses lah ceritanya gitu. Iya. Nah, itu, Alhamdulillah, Pak. nah, Ya, alhamdulillah, Pak, peserta kami sudah ada yang jadi bupati, ada yang sudah bekerja di perusahaan mana-mana gitu, nah, Pak. Ada yang kuliah di luar negeri, ada juga yang kuliah di OGM, Pak. Alhamdulillah sudah diterima. Pak Kastalani itu di apa? Mengidentifikasi tentang tadi alumni yang bisa melakukan Iya. pencerahan, bantuan. Coba dirangkum Ya. lagi alumni. Jadi Siap, alumni Pak. CSR, kemudian tuh apa tokoh masyarakat yang punya penghasilan yang lebih lah gitu atau pedagang gitu kan. Iya. Menggali sumber dananya itu, Pak. Iya, siap, Pak. Jangan sampai nanti kita hanya menunggu bantuan, tidak. Tapi, nah sekarang yang di pusat kegiatan masyarakat sumber belajar tadi kan, itu jadi kegiatan belajar namanya masyarakat. Kan harus lebih banyak kepada keterampilan itu, life skill. Ya, life skill memang benar, Pak. Contohnya apa ya? Saya contohkan salah satunya adalah seperti halnya yang sudah di kelas 12, Pak ya, yang mau lulus mau ujian UMBK nih. Ya. Nah, mereka itu kami bikin keterampilan yang namanya keterampilan komputer, Pak. Nah, ya. Kalau jadi biasa nanti tuh. Iya. Kemarin sudah disanjung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Pak. Kamu ini benar kata Bapak, menggunakan siswa yang kelas 3 yang kelas 3 ya, yang kelas 12 yang mau lulus itu benar menggunakan komputer. Jadi kita bikin keterampilan yang namanya komputer gitu, nah, Pak. Alhamdulillah mereka semua ikut. Kerajinan ada nggak tuh? Kerajinan ada, Pak. Apa? Seperti hanya ayaman purun, tikar purun. Kemudian ayaman rotan. Kemudian lagi ada yang namanya kan gatah nyatu, Pak. Di sini kalau Kalimantan kan dengan gatah nyatu. Iya, yang souvenir badahnya yang perahu Dayak itu. Iya, Pak. Ya, nanti itu digali lagi, itu bisa dijual langsung di outlet gitu ya. Iya. Kewirausahaannya itu Pak Kastalani yang harus perlu dikembangkan.
Iya, kalau kita kembangkan kan kewirausahaannya otomatis kan kita tidak terlalu bergantung kepada pemerintah ya Pak ya. Iya, nanti ada Iya, sumber gitu. masuk gitu untuk menggaji Hmm, tutornya atau gurunya itu. ya. Ini Pak, kami sudah di PKBM ini sudah bekerja sama dengan koperasi Pak. Nah, itu bagus tuh, sudah berarti ada sudah MOU Nah, jadi juga. kami sudah bekerja sama di koperasi. Jadi warga-warga kami ikutkan. Jadi siapa yang bisa minjam, kami pinjam gitu. Iya. Pinjamkan aja Pak, Nanggi. Iya, minta semangat Pak Kastalani supaya nanti Iya Pak, ya, terima kasih. iya, ada perkembangan bagus nanti PKBM-nya, ada ciri khas produk yang dihasilkan oleh siswanya. Ya. Siapa? Bisa langsung ada di bandara, ada di toko, Iya. PKBM Kapuas gitu kan, bisa go Ya. nasional. Iya, siap Pak. Oke. Halo. Ya. Ya. Halo Bapak. Iya, Sepertinya Bu. waktunya sudah Berakhir ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Asiknya Pak, Lanjut lagi. luar biasa ini. Tinggi. Ya. Mic-nya didekatkan Bagaimana, itu si Bapak? moderator. Halo. Iya, Bu moderator tolong dekatkan mic-nya biar jelas ngomongnya Bu. Aduh, sudah sangat mepet ini Pak. Mungkin terkendala sinyal ini Pak. Oh iya, oke. Di Gurun sudah agak mendung ini. Oh gitu. Oke. Sebelum kita mengakhiri Bu ya, ini saya ingatkan lagi absen masing-masing ya Bu ya. Oke. Ya. Oke, untuk ini saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Demikian tadi sharing kita dengan Bapak Kastalani, Bapak guru hebat di pendidikan kesetaraan. Terima kasih Bu.